Perkenalkan, aku Virgiana Marhakiki, NPM 23703010006 dari Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswa semester 6. Di sini aku akan menjelaskan cara menyusun abstrak artikel jurnal dan skripsi. Pengertian abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat isi karya ilmiah yang menggambarkan inti penelitian secara jelas, padat, dan sistematis. Abstrak memberikan gambaran menyeluruh tentang sebuah karya ilmiah tanpa perlu membaca keseluruhan isinya, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami esensi penelitian yang dilakukan. Fungsi utama abstrak adalah memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan penelitian. Dengan kata lain, abstrak merupakan wajah dari karya ilmiah yang mencerminkan kualitas dan isi penelitian secara keseluruhan. Pentingnya abstrak dalam karya ilmiah. 1. Memudahkan pemahaman. 2. Mempermudah pencarian. 3. Menarik minat pembaca. 4. Meningkatkan visibilitas. Fungsi abstrak. Yang pertama, menjelaskan isi penelitian secara ringkas dan sistematis agar pembaca memahami inti karya ilmiah dengan cepat. Yang kedua, menjadi bahan pertimbangan pembaca dalam memutuskan apakah karya ilmiah tersebut relevan dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, mempermudah indeksasi jurnal dan membantu penyebar luasan hasil penelitian ke khalayak yang lebih luas. Struktur umum abstrak. Yang pertama, latar belakang dan tujuan, yaitu menjelaskan masalah atau fenomena yang diteliti serta apa yang ingin dicapai dalam penelitian. Yang kedua, metode penelitian, menggambarkan pendekatan, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan yang ketiga, hasil dan kesimpulan, yaitu memaparkan temuan utama penelitian dan inti kesimpulan yang diperoleh secara singkat dan jelas. Karakteristik abstrak yang baik. Yang pertama, singkat. Abstrak yang baik ditulis dalam 150-250 kata, cukup untuk menyampaikan inti penelitian tanpa membuang kata yang tidak perlu. Yang kedua, jelas dan padat. Kalimat mudah dipahami dan tidak mengandung penjelasan berlebihan. Setiap kalimat langsung menyampaikan informasi yang relevan. Dan yang ketiga, objektif dan informatif. Tidak mengandung opini pribadi dan mencakup semua elemen penting seperti latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Ciri-ciri abstrak yang kurang baik. Yang pertama, terlalu panjang dan bertele-tele. Abstrak yang baik cukup 150-250 kata. Kalimat yang berulang dan tidak perlu membuat abstrak sulit dipahami dan tidak efisien. Yang kedua, tidak menjelaskan hasil penelitian. Abstrak yang kurang baik seringkali hanya menjelaskan latar belakang tanpa menyebutkan temuan atau hasil utama penelitian. Yang ketiga, mengandung kutipan dan istilah tidak dijelaskan. Abstrak sebaiknya tidak memuat kutipan dari sumber lain. Istilah ilmiah yang digunakan harus jelas dan tidak membingungkan pembaca. Penggunaan bahasa dalam abstrak. Efektif dan formal. Gunakan kalimat yang langsung menuju inti tanpa basa-basi. Bahasa yang digunakan harus baku dan ilmiah sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Dan kedua, objektif dan ringkas. Hindari penggunaan kata-kata subjektif dan opini pribadi. Tidak mengulang kata atau kalimat yang sama agar abstrak tetap padat dan efisien. Kaidah bahasa abstrak. Yang pertama, bahasa baku. Yang kedua, hindari singkatan. Yang ketiga, istilah ilmiah. Dan yang keempat, kalimat aktif. Langkah-langkah menyusun abstrak. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian dan tentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur. Yang kedua, jelaskan metode yang digunakan dan tuliskan hasil penelitian penting yang ditemukan secara ringkas. Dan yang ketiga, buat kesimpulan singkat dari hasil penelitian, lalu periksa tata bahasa dan jumlah kata sesuai ketentuan. Contoh abstrak skripsi. Yang pertama, judul dan isi abstrak. Dan yang kedua, kata kunci. Contoh abstrak artikel jurnal. Yang pertama, judul artikel, dan yang kedua juga kata kunci. Selanjutnya yaitu kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, latar belakang terlalu panjang dan tidak mencantumkan hasil penelitian secara jelas, sehingga abstrak menjadi tidak informatif dan membingungkan pembaca.
Yang kedua, menulis abstrak sebelum penelitian selesai dilakukan, sehingga isi abstrak tidak mencerminkan hasil dan kesimpulan yang akurat. Dan yang ketiga, terlalu banyak singkatan yang tidak umum dan menyalin kalimat pendahuluan secara langsung tanpa menyesuaikan gaya penulisan abstrak. Tips menulis abstrak yang menarik. Yang pertama, fokus pada informasi penting, yaitu pilih informasi yang benar-benar relevan, hindari detail yang tidak perlu agar abstrak tetap singkat, padat, dan mudah dipahami pembaca. Yang kedua, gunakan kalimat efektif, yaitu gunakan kalimat langsung dan efektif, hindari pengulangan kata atau kalimat yang tidak menambah nilai informasi pada abstrak. Yang ketiga, sertakan hasil penelitian, yaitu pastikan hasil penelitian utama tercantum dengan jelas. Pembaca perlu mengetahui temuan penting tanpa harus membaca keseluruhan karya. Dan yang keempat, sesuaikan dengan pedoman. Perhatikan panduan jurnal atau kampus terkait jumlah kata, format, dan gaya bahasa yang ditetapkan sebelum menulis abstrak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Abstrak adalah ringkasan penting dari sebuah penelitian ilmiah. Berperan vital dalam artikel jurnal dan skripsi untuk menarik pembaca, harus singkat 150-250 kata, secara jelas, padat, dan informatif. Struktur utama yaitu tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Bahasa yang baik dan benar meningkatkan kualitas ilmiah karya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah menyimak materi yang saya jelaskan. Semoga materi ini bermanfaat untuk penulisan karya ilmiah kalian. Terima kasih.